Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurut talam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biridhai wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin salihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bersilaturahmi kembali setelah semalaman kita beristirahat, bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, anugerah yang sungguh luar biasa dan indah. Setelah itu kita makan sahur, beribadah bersama-sama, dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan ngaji bersama-sama kembali. Anugerah yang harus kita syukuri karena tidak banyak orang yang mendapatkan anugerah ini. Ya, ini anugerah yang eksklusif, tidak untuk semua orang. Ya. Banyak yang sehat, tapi tidak banyak yang kemudian mendapatkan hidayah dan inayah, inspirasi kebaikan dan juga pertolongan Allah karena mudah dan ringan, ya, melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan di pagi hari. Memulai hari dengan hal yang positif. Bapak Ibu, karena bangunnya pagi, jangan lupa sebelum ngaji berdoa dulu. Selain doa mau ngaji juga doa mau tidur. Jadi paling tidak nanti kalau ketiduran itu sudah berdoa. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Gitu. Jadi paling tidak nanti, aduh saya ketiduran, tapi kan sudah berdoa. Gitu. Jadi lumayan gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji Nasaihul Ibad, kitab tentang nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Seperti kita semuanya, seperti saya juga. Seperti antum semuanya, seperti kita semuanya. Kita semuanya adalah hamba Allah yang membutuhkan nasihat. Ya, dan nasihat ini diambil dari hadis dan juga makalah dari perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan tabi'in, para salafus salih, ya. Juga dari kisah-kisah orang-orang yang hidup lebih dahulu atau umat yang terdahulu. Di antaranya adalah kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Hari ini kita melanjutkan kajian kita di bab sulasi atau bab 3. Masih di makalah yang pertama bagian kedua. Minggu lalu kita membaca makalah yang pertama bagian pertama. Karena setiap makalah ini di bab 3 isinya 3-3. Ya, namanya sulasi. 3 itu isinya 3-3. Nah, ini yang kemarin yang pertama, sekarang yang kedua dari makalah pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan barang siapa, ini kelanjutan dari makalah yang pertama yang merupakan hadis yang dikutip ya penulis dari kitab ini. Waman dan barang siapa asbaha yang masuk di waktu pagi hari, subuh. Asbaha, subuh itu satu akar kata. Ya. Boleh juga diterjemahkan barang siapa yang di waktu subuh. Atau barang siapa yang di waktu pagi, early in the morning. Ya. Aidakhola fis sobah, atau maksudnya masuk di waktu pagi atau di waktu subuh. Li umurid dunia. Karena urusan dunia atau tentang urusan dunia, hazinan, dia susah.
Ya, dia mengeluh. Ada orang subuh-subuh mengeluh urusan dunia. Ya, subuh-subuh itu not necessarily waktunya pas subuh banget. Ya, ya pagi hari gitu lah ya. Tapi pas mungkin. Di waktu pagi hari ada orang mengeluh tentang urusan dunia. Ya, urusan dunia itu ya misalnya soal pasar yang sepi, ya, pekerjaan yang numpuk, bos yang marah-marah, teman yang julid, ya, atau ada orang yang apa sirik, ya, bukan sirik pitik, bukan ya. Ada orang yang sirik, Bu Aiza nggak tahu sirik pitik. Ada orang yang iri dan dengki, ada orang yang pekerjaan kita tapi diaku-aku, gitu ya. Giliran kesalahannya dia dilemparkan, ya. Itu nggak ada di jamaah pengajian, itu nggak ada di sana. Ya. Ini contoh di luar sana itu. Ada yang mungkin merasa hubungannya dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga lagi repot, lagi berat. Ya. Ada yang mungkin lagi dikomplain sama customer. Ada yang mungkin, pokoknya urusan dunia. Ya. Wah, jualan susah banget. Gitu ya. Terus apa lagi? Ya, pokoknya dah pinter lah. Ngelis masalah-masalah dunia itu pinter. Ini kalau boleh ada apa namanya sharing session. Ya. Bapak Ibu, abang ada nggak Bapak Ibu yang ada di sini yang nggak punya masalah pagi ini? Pasti semuanya bilang punya masalah gitu. Coba ditulis gitu. Wah, banyak-banyak kan. Kalau suruh cerita banyak-banyak kan. Oh, kalau orang Jawa bilang, oh susah kok diumuk nih. Oh, kesusahan, kesulitan, masalah kok diumuk ke. Ya, dipamer-pamerin. Nah, pamer kok masalah gitu. Ya, tapi itu real. Itu ada. Nah, rupanya ini dibaca oleh Kanjeng Nabi tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang yang mengeluh pagi hari membuka hari bangun tidur kok isinya list of complaint, ya. Baik komplain kepada diri sendiri, komplain kepada Tuhan, komplain kepada keluarga, ya. Malas berangkat kerja karena banyak masalah atau banyak pekerjaan yang menumpuk atau karena atasan yang tidak menyenangkan atau karena teman yang tidak bersahabat atau pokoknya macam-macam. Mengeluh, ya. Nah, itu dimention oleh Kanjeng Nabi ini khusus ini. Jadi ini bukan saya loh Bu yang bicara ini. Ya. Ini adalah hadis Kanjeng Nabi. Saya membacakan saja. Lalu contoh, Pak Ulun nyindir saya ya gitu. Bukan. Ini kebetulan. Jadi makolahnya pun nggak dipilih. Ya, saya nggak pernah milih-milih topik. Saya baca kitab dari awal sampai akhir. Soalnya dulu ada yang pernah komplain. Pak Ulun kok kayak tahu ya masalah saya. Terus kemudian diangkat topiknya di pengajian. No, saya nggak memonitor masalah satu persatu panjenengan. Oh, saya juga punya banyak masalah. Saya juga punya banyak masalah. Jadi urut saja, ya urut yang apa yang ada dalam kitab. Jangan komplain. Paulun tahu masalah saya dari mana ya? Kok pas banget sama yang disampaikan waktu ngaji? Atau ada yang Paulun ini dukun ya? Kenapa? Kok dukun? Soalnya Paulun itu kayak materi ceramah itu kayak nyinggung masalah saya semuanya. Kok kayak tahu semua masalah saya tuh. Boten, ya. Tidak, Bapak Ibu. Saya baca kitab saja, urut saja. Urut. Ya. Kemarin ngaji Quran, sekarang ngaji hadis. Itu urut dari awal sampai akhir. Jangan nanti digaduk-gaduk gitu ya. Wah, Pak lu dibisikin sama siapa itu? Tahu masalahku gitu. Ya. Jadi pokoknya kalau ada orang yang mengeluh di pagi hari, ini dimention khusus sama Kanjeng Nabi ini di hadis ini. Mengeluh, kesusahan, kesulitan, sedih, ya.
hazin. Ya, hazin itu susah, sedih dan susah. Hazin. Nah, orang yang seperti ini, faqad asbaha sakhitan. Maka sama saja dengan orang yang masuk di waktu pagi atau pagi-pagi, sakhiton murka. Alallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Kering, bro. Ya, ini bukan Pak Ulu nih yang ngomong. Ini saya cuma bacain aja ini. Rupanya kalau ada orang yang pagi hari mengeluh, urusan dunia, for any reason. Ya, for any reason. Itu sama dengan murka kepada Allah Ta'ala. Bisa kebayangkan bagaimana hukum, status, dan akibat orang murka kepada Allah. Orang murka kepada bos saja bisa masalah besar. Jangankan murka. Gitu ya. Kita neglect. Neglect itu apa ya? Membiarkan, nyuekin gitu ya. Nggak peduli, nggak care kepada bos. Itu aja bisa menjadi masalah besar. Bagi sampai murka. Wah, bisa bukan hanya ditunda kenaikan gajinya atau promosinya itu. Bisa hilang dari daftar anak buah gitu. Ya. Murka kepada atasan itu bisa berdampak sebegitu besar. Demikian juga misalnya murka kepada customer atau pelanggan kita. Marah nih. Waduh, sudah. Ya, customernya bisa mencaci maki, posting di medsos, dan mempengaruhi pelanggan-pelanggan yang lain. Ya. Murka kepada orang tua kita, waduh itu ngeri juga. Ya, ngeri. Karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung dan murkanya orang tua. Artinya kalau orang tua itu ridho, insya Allah Allah ridho pada kita. Orang tua happy, senang, bangga dengan kita, insya Allah Allah juga senang, bangga, happy dengan kita. Tapi sebaliknya, sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau orang tua itu marah, tidak ridho, maka demikian juga Allah kepada kita. Murka dan tidak ridho. Nah, akibatnya besar. Marah kepada anak, sama. Ya, anak itu juga nanti, nanti kan anak nggak bisa marah pada orang itu, jangan salah. Ya. Kalau anak melakukan withdrawal, pusing juga kita. Ya, withdrawal itu menarik diri. Kalau anak masih bisa marah itu masih mending gitu. Kalau anak menarik diri, udah menarik diri itu pokoknya putus hubungan, nggak mau ngapa-ngapain. Saya dulu pekerja sosial, saya social worker. Ya. Dulu punya anak dampingan, ketemu di jalan gitu. Masih anak kecil ketemu di jalan, kelas 4 atau kelas 3 SD. Itu lari dari rumah, lalu hidup di jalan dengan segala macam mara bahaya. Ya. Karena dimarahin sama orang tuanya. Ya. Orang tuanya ini orang terpandang, bahkan tokoh agama dan pejabat. Ya. Anaknya lari. Gitu. Wes pokoknya nggak mau betul ketemu orang tua. Sampai akhirnya kita dampingi, kita didik, hampir 2 tahun lah sekolah. Itu akhirnya baru pelan-pelan kita ajak ketemu sama orang tuanya. Dan akhirnya bisa kembali, alhamdulillah, sampai sekarang. Ya, Masya Allah, itu ingat kisah itu. Itu salah satu dampak. Anak dimarahin, ya orang tua marah yang mungkin kemasannya kurang pas, membuat anak jadi withdrawal, menarik diri dari orang tuanya, kemudian bisa pergi. Kan ngeri juga, ngeri sedap. Nggak ada sedapnya, ngeri. Ya, makanya murka itu, marah itu, Bapak Ibu, itu berbahaya, buruk dan berbahaya. Ya. Maka penting sekali memanage kemarahan. Lah itu murka, marah kepada manusia. Bayangkan kalau murkanya, marahnya kepada Allah. Aduh, gimana? Mau marah kepada atasan aja bahaya banget begitu, murka kepada Allah. Nah ini orang yang
berkeluh kesah di pagi hari itu sama dengan murka kepada Allah statusnya. Which itu berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Nah, kenapa kok bisa sama dengan murka kepada Allah? Wal makna, adapun maknanya, man hazina ala umuri dunya, barang siapa yang susah, mengeluh, ya, dengan urusan dunia, faqad ghadiba 'ala Allah, maka itu sama dengan marah kepada Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya lam yardha, dia tidak ridho, biqada'i, dengan qadanya Allah, biqada'illahi, dengan qadanya Allah, walam yasbir, dan dia tidak sabar ala balaihi, atas cobaan bala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berkeluh kesah di pagi hari itu sama dengan orang yang tidak ridho. Ya. Orang yang marah berkeluh kesah di pagi hari atas urusan dunia itu sama dengan marah kepada Allah karena dia tidak ridho dengan qadha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pasti sudah mengenal apa itu qadha. Biasanya disandingkan dengan qadar, qadha dan qadar. Qadha itu kepastian, qadar itu ketentuan. Mayoritas ulama memaknai qadha itu sesuatu ketentuan dari Allah, kepastian dari Allah yang tidak bisa berubah. Ya, jenis kelamin, kemudian jatah umur kita. Itu ketetapan-ketetapan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman permulaan waktu, ketika belum ada apa-apa, ya, yang tidak bisa berubah. Nah, kalau qadar atau takdir, ini dua kata yang saling melekat, saling berhubungan, tetapi mayoritas ulama memaknai kalau takdir atau qadar itu adalah ketentuan. Ya, jadi yang satu kepastian, yang satu ketentuan. Nah, kalau ketentuan itu Allah telah menentukan. Tapi ikhtiar manusia itu punya pengaruh di situ. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah dikenal istilah dengan al-kasbu. Ya, al-kasbu, kasbun itu effort, itu usaha, ya, ikhtiar manusia. Nah, jadi ketentuan Allah yang di situ ada wilayah ikhtiar manusia. Sehat misalnya, ya. Menjadi sehat itu bagian dari takdir atau qadarnya Allah, di mana di situ kalau keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib berusaha, wajib berikhtiar. Kemudian Allah yang menetapkan atau menentukan, di mana ikhtiar manusia itu menjadi faktor yang penting. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Allah tidak akan mengubah suatu kaum, mengubah inilah qadar. Ya. Kalau qadanya nggak bisa dirubah, qadarnya yang dirubah. Nah, dirubah dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan doa, dengan amal-amal soleh. Ya, silaturahmi, ngaji, sedekah, ya. Dengan amal-amal soleh dan doa, serta dengan ikhtiar manusia. Maka dalam Islam, agama kita, itu mewajibkan kita berikhtiar semaksimal mungkin. Sampai di mana batasnya? Nggak ada batasnya. Karena kita tidak pernah tahu. Kita nggak pernah dapat bocoran dari malaikat. Saya bestinya malaikat. Ya boleh aja ngaku-ngaku. Ya. Tapi yang pasti tidak dapat bocoran. Pasti juga bestinya malaikat Israel. Kalau dibilang bestinya malaikat, oh bestinya malaikat Israel ya. Jadi tidak akan dapat bocoran sampai di mana. Maka tugas kita sebagai manusia itu berikhtiar semaksimal mungkin. Untuk menjadi sehat ya misalnya harus bersih. Untuk menjadi sehat berarti harus nutrisi
yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh. Untuk menjadi sehat misalnya harus punya pola hidup yang bagus. Ya, itu ikhtiar. Untuk menjadi sehat harus olahraga. Ya, makanannya nggak boleh corok. Corok itu artinya selir. Ya, sembarang semuanya dimakan nggak tahu ukuran. No, karena Allah menetapkan bahwa kulu washrobu wala tusrifu. Makan, minum, tapi nggak boleh berlebihan. Makan boleh, minum boleh. Wala tusrifu. Nggak boleh makan apapun, nggak berlebihan itu. Saya barusan medical check up. Kemudian sempat berbicara dengan dokter gizi. Ternyata ada beberapa juga buah yang nggak boleh makan berlebihan. Terutama buah-buah yang sangat manis. Sayuran juga begitu. Ya, ternyata ada beberapa sayuran yang nggak boleh juga makan berlebihan. Pokoknya makan apa saja nggak berlebihan pasti nggak baik. Ya, relevan sekali kan? Ternyata dalam agama kita diajarkan kulu makan, wasrobu minum, wala tusrifu tapi jangan berlebihan. Karena berlebihan bisa menjadi masalah. Berlebihan dalam hal apa saja. Ya, ikhtiar misalnya kalau sakit ya berobat, minum obat. Gitu. Ada satu ustadz di pesantren Al-Hikmah, pesantren di Cilacap sana, yang susah sekali kalau sakit itu berobat. Itu barangkali karena nggak tahu keyakinannya terhadap apa takdirnya Gusti Allah atau entah karena takut minum obat dan takut jarum suntik. Ya. Tapi intinya luar biasa. Nah, itu seluruh elemen di pesantren Al-Hikmah itu terus mengedukasi beliau, mengajarkan, mengingatkan beliau terus. Karena wajib ikhtiar dalam agama kita itu ada pilar yang menjadi maqasidus syariah, tujuan syariat. Tujuan dari agama, bahkan tujuan dari agama. Kalau tujuan agama kan berarti penting sekali, yaitu salah satunya adalah hifdzun nafs, menjaga diri, menjaga kesehatan dan keselamatan. Itu syariat Islam diturunkan itu salah satu tujuannya itu. Lah kok kita nggak mau berikhtiar untuk menjaga kan kita mengkhianati syariat. Maka bagian dari rasa syukur kita atas kita dipertemukan dengan hidayah, mendapatkan hidayah, dipertemukan dengan syariat Islam, ya menjalankan syariat tersebut, salah satunya itu hifdzun nafs, menjaga diri, kesehatan dan keselamatan diri. Ikhtiar, ya ikhtiar manusia. Dokter itu juga wasilah, ya, wasilah atau perantara. Nah, tugas kita menjemput takdir itu dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Kesejahteraan, saya nggak ngomong kekayaan ya, karena kekayaan itu relatif. Ada orang duitnya banyak, korupsi. Artinya dia merasa tidak cukup, ya kan? Karena korupsi. Sementara orang yang mungkin gajinya biasa-biasa saja, bahkan ngepres, bahkan mungkin untuk ukuran manusia itu, manusia umum itu sangat mepet, ternyata happy-happy saja. Ya. Saya beberapa kali cerita dulu, saya punya tim, bukan tim saya, timnya distributor. Gitu. Dia orang yang jaga di gudang. Saat itu, tahun 2005 atau 2006, di Kalimantan sana, gajinya 400.000. Tapi dia bisa nyicil motor, punya istri dan punya anak satu. 400.000. Happy-happy saja. Tiap hari berangkat ke kantor sambil nyanyi-nyanyi. Sementara ada orang yang gajinya 400 juta korupsi. Padahal konsep ghani, konsep kaya dalam Islam adalah cukup. Orang itu merasa cukup itu ya diantaranya adalah ya tidak ngerangsang, tidak wal-wal kedua, tidak menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan materi. Maka konsepnya adalah kesejahteraan. Nah sekarang, sejahtera itu takdir, itu qadar. Itu sesuatu yang harus kita upayakan. Ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa? Bekerja, produktif, smart, ya, bukan hanya keras tapi juga cerdas dan prudent. Nah, ada kata-kata selanjutnya, bukan hanya bekerja keras dapat uang banyak tapi nggak prudent. Prudent itu hemat. Wah, duitnya dipakai untuk besar pasak daripada tiak. Bagaimana mau sejahtera?
Gajinya 50 juta, pengeluarannya 70 juta, minus 20 juta setiap bulan. Kali lubang tutup lubang, kesana kemari, gelap mata, akhirnya nanti berujung menghalalkan segala cara. Nah, itu ada ikhtiar di situ. Nah, kembali ke konteks, kembali ke laptop, kembali ke makalah kita hari ini. Ketetapan-ketetapan Allah, ketentuan-ketentuan Allah itu adalah satu hal yang harus kita imani. Qada dan qadar kita, di dalam qadar ada ikhtiar manusia. Sampai di mana ketetapan Allah kita nggak tahu, sampai bukannya last minute, sampai selesai, sampai terjadi, kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, karena kita nggak tahu sampai di titik mana qadarnya Allah, sampai di titik mana takdirnya Allah. Nah, kalau ada orang yang berkeluh, itu iman, bagian dari keimanan kita. Loh, urusan dunia, susah dengan urusan dunia. Itu sama dengan murka kepada Allah. Dia tidak ridho atas ketetapan Allah. Oh, udah ditetapkan 10, kita maunya 15. Menggerundel terus, mengeluh terus, mencaci maki terus. Nah, itu sama dengan tidak ridho atas ketetapan Allah. Dan tidak ridho atas ketetapan Allah sama dengan murka kepada Allah. Dan murka kepada Allah itu berbahaya, bro. Murka kepada manusia saja berbahaya, apalagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari Bapak Ibu, ini mudah-mudahan jadi self reminder, terutama buat saya. Bangun pagi dalam keadaan bersyukur, ya. Insya Allah jauh dari murka kepada Allah. Bahkan nanti insya Allah masuk kepada kategori hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Insya Allah kalau bersyukur nikmat Allah akan ditambah. Dan memulai pagi dengan suasana yang nyaman, happy, senang, tanpa keluhan, itu positif sekali buat tubuh kita, buat pikiran kita, dan buat hari kita. Ya, bayangkan kalau pagi-pagi sudah mengeluh, sampai di kantor mukanya ditekuk, atau jualan, buka toko, ketemu customer, mukanya merah, udah kotak-kotak. Ya, kalau marah itu jadi kotak-kotak. Ya, kita nggak happy, orang lain juga nggak happy sama kita. Lalu, hari kita menjadi tidak happy. Kalau hari kita tidak happy, kita juga yang rugi. Nanti pulang malam dalam keadaan capek, marah, otaknya penuh dengan masalah. Nanti yang terkena dampaknya juga orang-orang terdekat kita. Maka tidak ada pilihan. Yuk kita mulai pagi selalu dengan rasa syukur yang sangat luar biasa. Dengan suasana hati yang gembira. Insya Allah suasana hati yang gembira menjadi obat. Dan menjadi mood booster. Ya. Jadi semangat. Nah, kalau hari kita semangat, insya Allah lebih produktif. Kalau hati kita semangat dan gembira, insya Allah lingkungan kita juga akan sangat positif pada kita. Salah satunya dimulai dengan ngaji. Ya, itu start of the day yang sangat dahsyat. Karena insya Allah kita dapat barokah ngaji dan juga barokah silaturahmi. Nggak paham saja, itu fadilah atau keutamanya banyak. Ngaji, muter, klik link, dengerin, Pak Ulun baru muncul, kelihatan page-nya, langsung tidur, itu saja sudah dapat pahala. Ya tentu tidak. Itu yang kita harapkan ya. Selamat sampai akhir ngaji, mudah-mudahan. Maksudnya selamat nggak tiduran. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas semua nikmat Allah. Pagi hari bangun dalam keadaan gembira, bahagia, tanpa keluhan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi awal yang baik untuk hari kita. Hari tanpa keluhan. Amin ya rabbal alamin. Seperti Pak Aris yang selalu gembira dan bersemangat, termasuk memberikan semangat kepada saya. Terima kasih. Ada pertanyaan atau komentar? Kalau tidak ada kita tutup. Tidak ada ya? Oke. Tidak ada, Ustaz. Berarti kalau tidak ada gembira semua. Ya. Insya Allah. Amin. Amin. Bahwa ada tantangan, no problem. Bismillah. Dengan hati yang gembira kita mulai masalah insya Allah ketemu solusinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun.
kita mulai hari dengan semangat Nggak dan ngantuk kan? berpikir. Kita Tidak ngantuk. kelihatan. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.